Shalom Youth of Calvary, selamat bergabung kembali di online service kita di minggu ini. Dan kita kembali di YouTube kembali, dan saya percaya bersama tim di sini, dimanapun kita berada, mau secara online, offline, melalui Zoom atau YouTube, kita dapat bersama-sama bersekutu dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan bulan ini temanya sangat spesial karena kita akan bersama-sama membahas tentang mental healthness, dan diawali di minggu ini oleh Kak Andri akan membawakan tentang tema relationship. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan yang disiapkan oleh tim worship kita pada hari ini. Selamat beribadah and God bless you. Saya mau ajak teman-teman semuanya, kita mau nyanyikan lagu satu pujian, Nyalakan Apimu. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan, naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Kita mau awali lagu ini bersama-sama. Kita mau katakan, langkah takkan berhenti, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, 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 oh. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Oh, oh, oh. Kita mau katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mukjizat terjadi. Katakan, Roh Kudus membakar, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan, naikkan pujian, mukjizat terjadi. Roh Kudus-Mu, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. In Christ alone will I glory, for I've been blessed beyond measure. Jesus,
You are Christ alone, will like glory. Thought I could pride myself in battles won, for I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could not stop and the success like diamonds in my hands, but a trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Jesus, in Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor, it's just to know and to count my gains, my losses, to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Jesus, in Christ alone. You are my God, Jesus. You are my God. You built my life. You built my life. You built my life. Jesus. Oh, oh. Thank you, Jesus. Worthy of every soul we could ever see, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every praise we could ever breathe. We live for you, Jesus.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every praise we could ever breathe. We live for you, we live for you, oh we live for you. You are holy, you're holy. There is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. One more again. You can say Jesus is the name above every other name. You are Jesus. Jesus, the name above every other name. Oh Jesus, Jesus, the only one who could ever save. Oh, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. You are holy, holy. You're holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me with your heart to those around me. You're holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life, and I will trust in you. I will not be shaken, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life, and I will trust, and I will not be shaken, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life, and I will not be shaken, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life, and I will not be shaken, and I will
Jesus. Shalom Youth of Calvary, dimanapun teman-teman berada sore hari ini. Senang kita bisa sama-sama kembali di Youth of Calvary melalui YouTube ini untuk kita belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah meninggikan nama Tuhan di dalam puji-pujiannya. Dan biarkanlah saat ini waktunya kita bersama untuk belajar firman Tuhan, melihat dan merenungkan apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai firman Tuhan di sore hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan bagi kami. Secara khusus saat ini, tiba saatnya untuk kami belajar firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu untuk kami mengerti dan memahami apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami masing-masing. Berbicaralah kepada hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk belajar. Kuasa Roh Kudus-Mu yang mampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan kami bersyukur bersama. Haleluya. Amin. Oke, senang gitu ya, saya senang banget karena ada kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Khususnya di bulan November ini konsep kita kembali setelah beberapa waktu lalu kita ketemuan di Zoom untuk kita sama-sama share, sama-sama naikkan pujian. Dan di November ini kita kembali ke YouTube, kita kembali ke tempat ini. Tempat ini maksudnya media ini ya, di handphonenya masing-masing, di laptopnya masing-masing, TV-nya masing-masing. Untuk kita belajar firman Tuhan. Nah, sepanjang November sangat istimewa karena kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang sedang menekankan bahwa kehidupan kita itu kehidupan yang berharga. Di Yesaya 43 ayat keempat disampaikan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Firman Tuhan katakan. Jadi kita sama-sama akan melihat saat ini seberapa banyak yang diantara kita sedang gelisah, sedang ada pergumulan, sedang ada beban berat di dalam kehidupannya hari-hari. Saya tidak mendetailkan apa yang terjadi, tapi coba kita saat ini melihat apa sih yang menjadi mengganggu di dalam kehidupan kita ya. Mau itu teman-teman yang masih di remaja, di pemuda, atau siapapun yang menyaksikan ini, kita melihat bahwa kadang-kala saat ini di masa pandemik yang sudah berlarut-larut ya, sudah 8 bulan, ataupun di masa apapun, kondisi yang merasa diri ini aneh. Saya bilang aneh itu kenapa ya? Maksudnya mungkin tidak semua orang, tapi beberapa orang atau saat ini yang mendengarkan merasa bahwa kenapa ya ada sesuatu hal yang sedang terjadi, Tuhan izinkan kita merasakan. Saya merasakan ketika melakukan sesuatu hal, kok gini ya? Ada tuntutan misalnya dari orang tua buat teman-teman di sekolah untuk mendapatkan nilai bagus. Ketika teman-teman tidak mendapatkan nilai yang bagus, langsung merasa bersalah. Kok dapatnya segini ya? Aduh, ntar saya dimarahin mama, dimarahin papa. Atau hal-hal aktivitas apapun yang membuat diri ini mempertanyakan apa ya yang sebenarnya sedang terjadi. Saya maksudkan di sini ada tuntutan-tuntutan. Ya, berat banget ya tuntutan, tapi anak-anak pun, maksud saya anak-anak, teman-teman remaja pun, teman-teman di SMP, di SMA juga punya tuntutan, punya hal yang akan dicapai, dan ketika itu tidak tercapai, kadang-kadang merasa diri ini, aduh, kok gini ya saya kecewa, aduh ntar mama saya kecewa, aduh teman saya kecewa, aduh dan sebagainya. Itu lazim, saya katakan lazim terjadi karena kondisinya adalah kita sedang melihat bagaimana diri ini bisa dipuaskan. Bagaimana orang lain bisa dipuaskan dengan apa yang kita lakukan. Karena kita tidak melihat apakah kita senang, apakah kita terpuaskan ketika kita melakukan sesuatu, memuaskan itu terjadi untuk orang lain. Lengkap ya maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini, saya mau lihat di bagian firman Tuhan di suratnya Yakobus, ya Yakobus pasal yang keempat. Sebenarnya satu perikop ini yang menjadi pembahasan, tapi saya akan ajak kita sama-sama melihat di ayatnya yang keempat. Firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lah, terus apa hubungannya Kak Andri sama apa yang diawali tadi dibahas tentang tuntutan, tentang yang ingin dicapai gini. Saya bawa dulu ke dalam satu kata persahabatan. Persahabatan ini, persahabatan dengan dunia, berarti Yakobus sedang menyampaikan apa yang teman-teman sedang lakukan, memokuskan kepada apa yang dunia ini sedang ada, dan hubungan itu
apa bahasanya itu diutamakan kepada kejaran-kejaran target-target duniawi. Maksudnya gini, nggak salah teman-teman dapat nilai bagus, nggak salah tuntutan-tuntutan tinggi itu ada, nggak salah. Tetapi kadangkala terlewat dengan kondisi bahwa kita sebenarnya bukan fokus di situ, tapi kita perlu Tuhannya. Nangkep ya maksudnya? Kita perlu Tuhannya, bukan kendalanya, bukan bagaimananya, tapi kita perlu Tuhan dalam melakukan segala sesuatunya. Misalnya gini, di dalam kehidupan sehari-hari ketika teman-teman ingin dapat nilai bagus, teman-teman belajar, yes. Teman-teman berdoa. Dan ketika nilainya tidak bagus, teman-teman menjadi dispresi. Menjadi, kok gini dan sebagainya. Lupa, ayo balik lagi kepada Tuhannya. Tuhan maunya apa buat kita? Ya, usia kita berapapun saat ini, Tuhan maunya apa buat kita? Nah, kalau saya lihat ya, di Yakobus pasal yang keempat ini, di pasal yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10, pasal 4 ayat 1 sampai 10, Yakobus sedang menggambarkan betul bagaimana gejolak dalam diri manusia ini. Gejolak tentang apa? Gejolak tentang ketika manusia menginginkan sesuatu dan itu tidak tercapai, mereka akhirnya apa? Di sana dikatakan ya ada yang jadi gelisah, ada yang menjadi kenapa begini begitu. Intinya ada situasi misalnya di sini, di ayatnya yang pasal yang keempat ayatnya yang ketiga misalnya, ataukah kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab kamu minta itu, ya minta apa yang kamu doakan untuk menghabiskan, memuaskan hawa nafsumu. Maksudnya gini, ada satu bagian yang sedang Yakobus ajarkan buat kita, di dalam apapun juga kita mesti ngerti apa yang menjadi target itu, apa yang kita inginkan itu. Ayo kita sama-sama balik kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita ngerti, kita balik kepada Tuhan, apapun hasilnya, apapun yang teman-teman lakukan, kita tahu tujuannya buat apa. Ini perlu dilatih. Karena tidak mudah untuk kita memahami maunya Tuhan apa kalau itu tidak dilatih. Ya, jadi sekarang gimana Kak? Sekarang bagian pertama yang saya mau ajak buat teman-teman lihat, gimana kuncinya untuk kita ngerti apa maunya Tuhan. Sehingga respon yang kita berikan pun dalam kehidupan ini, apapun itu, kita mengerti itu adalah maunya Tuhan. Dan kita tidak akan pernah mengerti kalau kita tidak. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah will your relationship. Bangun hubungan itu. Bangun hubungan apa? Bangun hubungan teman-teman dengan Tuhan. Bangun kehidupan rohani teman-teman dengan Tuhan. Langkah pertama ini akan menolong buat teman-teman semakin menghargai hidup teman-teman. Semakin menghargai apa yang teman-teman lakukan, apa yang kita sama lakukan. Karena kita tahu ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu akan terjalin satu intimacy ya, keintiman, keterbukaan, tahu maunya Tuhan apa, terlibat dengan Dia. Prosesnya itu terjadi. Sehingga pertanyaan apapun dengan kegagalan daripada teman-teman yang saat ini hadapi, nilai jelek, dimarahin orang tua misalnya gitu ya, dimusuhin ataupun hal apapun yang saat ini teman-teman rasa mengganggu pemikiran teman-teman, teman-teman akan bisa handle itu ketika teman-teman, saya, kita semuanya membangun hubungan itu dengan Tuhan. Ya, bangun hubungan itu dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kita gak bakal pernah tahu. Kita gak akan pernah tahu apa maunya Tuhan buat kita. Bahkan dari kegagalan sekalipun, kita gak akan pernah ngerti kenapa itu terjadi buat kita. Ya, saya punya cerita di awal tahun 2011 ya, sepertinya saya lupa, 2011 ketika di Bandung saya kuliah sambil bekerja sebagai office boy. Ya, sebagai office boy, sebagai pembantu rumah tangga, tukang bersih-bersih lah, cleaning service di satu tempat les bahasa Inggris. Nah, ada bos saya seorang perempuan, itu saya lihat dia tuh kayak arogan gitu, dia tuh kayak orang yang menakutkan, sehingga ketika saya kerja di sana saya nggak berani ketemu dengan dia. Benar-benar nggak berani ketemu dengan dia karena lihat mukanya aja, dia turun dari mobil tuh kayak, aduh, segan gitu ya, mukanya tuh kayak bosnya ya karena dia punya jabatan. Kayak saya hanya seorang pelayan yang tukang nyapu-nyapu, ngopel-ngopel. Jadi ketemu dia tuh aduh, minder, takut. Itu langsung lama, berbulan-bulan. Sehingga saya tuh gak nyaman, bener-bener gak nyaman kerja ke kantornya dia, masuk ke ruangannya dia tuh nyapu, gak nyaman, apa-apa gak nyaman, gelisah. Aduh, takut, melakukan ini takut, bawa air minum ke tempat dia takut, semuanya takut.
Akhirnya ada satu kondisi ketika itu bos saya itu manggil, Dri tolong masuk ke kantor. Saya sambil nyapu masuk ke kantornya dia. Lalu ketika saya minta tolong Dri bersih ini, oh iya saya nyapu bersih-bersih situ. Terus dia buka pembicaraan. Di mana Dri kuliah kamu? Wah, dia ngajak ngobrol nih. Saya bilang, gimana kuliah kamu? Iya bu, lancar. Kamu tuh berapa bersaudara? Wah, ini bos kenapa lagi? Saya bilang, kok tumben-tumben ngajak saya ngobrol gitu loh. Dan saya, oh iya bu, saya punya kakak 2. Kamu asli mana sih Ndri? Saya dari kampung bu, di Cianjur. Oh gitu. Terus akhirnya dari situ mulai ngobrol. Ibu udah berkeluarga? Saya mulai terbuka juga. Saya belum ngomong, oh saya belum nikah. Jadi bos saya itu sekitar 40 tahun dia belum nikah, seorang perempuan waktu itu. Oh belum nikah. Iya, kamu kuliah di sana ya. Oh di situ ada kampus ini juga ya. Saya pernah di sana juga gini-gini. Dari situ mulai ngobrol. Hubungan itu mulai dibangun. Mulai ngobrol. Selesai itu, saya selesai beres-beres di ruangannya dia, saya keluar ke tempat saya duduk-duduk. Lalu saya mikir, ternyata bos saya nggak seperti yang saya pikirkan. Nggak seperti kegelisahan yang saya rasakan. Ketika hubungan itu dimulai, ketika pembicaraan itu dimulai, saya menemukan bahwa komunikasi menjadikan satu bagian penting untuk kita memulai hubungan itu. Dan dari situ saya nggak segan lagi ketemu dia, saya nggak takut lagi bahkan ketemu di bawah bisa bercanda-bercanda. Ketika hubungan itu dimulai melalui komunikasi, ya maksudnya apa? Buat kita saat ini kita nggak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah tahu kenapa kita merasakan hal-hal yang terjadi saat ini, tekanan berat yang terjadi, apapun yang terjadi. Yang harus kita lakukan adalah, ayo bangun hubungan itu dengan Tuhan. Mulai dengan komunikasi dengan Tuhan. Saya mau angkat satu bagian di tulisan-tulisan Daud di dalam Mazmur. Kita tahu betul bahwa Daud orang yang sangat gagah ya. Kalau kita tahu Daud tuh keren gitu ya, walaupun badannya kecil, tapi karya Alkitab tuh kalau kita belajar Daud tuh wah orangnya keren, gagah. Walaupun badannya kecil tapi dia bisa melakukan apapun, menjadi tokoh, salah satu tokoh teladan, ya emang tokoh teladan gitu. Salah satu tokoh yang difavoritkan banyak orang bagaimana seorang Daud. Karyanya keren, apapun keren. Nah, tetapi tahukah teman-teman bahwa Daud pun mengalami tekanan-tekanan hidup yang membawa dia kepada kondisi-kondisi yang menakutkan. Membawa dia kepada kondisi-kondisi yang melihat dirinya kenapa ini terjadi. Misalnya gini, di Mazmur 38, saya mau baca buat kita semua. Di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-11, firman Tuhan berkata, aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Lihat kondisi yang kita gambarkan satu depresi, stres atau apapun itu kata-katanya. Daud alami sehingga di jalan pun penuh dengan tundukan duka cita. Mengerikan, hari-harinya tidak ada yang menyenangkan kondisi itu. Kita tahu Daud di dalam penulisannya ini latar belakangnya dia sedang berada di dalam tekanan Saul. Kemana-mana gelisah, apa yang dia lakukan menakutkan. Dan dia menuliskan itu di dalam Mazmurnya. Ya. Fakta berikutnya Daud pun menuliskan hal yang lainnya di pasal 31 ayat 23 kitab Mazmur. Dikatakan demikian. Aku menyangka dalam kebingunganku. Ya, Daud bingung. Jadi teman-teman yang saat ini lagi bingung, yang saat ini lagi menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupannya, Daud pun merasakan dia pada waktu itu. Dikatakan demikian. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Wow, ya Daud merasakan sangat-sangat seperti itu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Perhatikan, Daud bingung sampai dia nyangka dia tuh udah terbuang dari Tuhan. Saking gak adanya hal yang dia rasakan lepas dari tekanan hidupnya, menakutkan semuanya. Dia merasa, aduh saya udah jauh dari Tuhan lah. Mata Tuhan tuh gak lihat kepada saya lagi lah. Udahlah gitu ya. Seberapa banyak di antara kita pun yang misalnya saat ini ada di kondisi seperti itu.
udahlah, ini Tuhan udah gak liatin saya kayaknya gitu ya. Tetapi Daud tidak sampai situ. Dia melanjutkan perkataannya. Sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku. Ketika apa? Ketika aku teriak kepadamu. Daud membuka komunikasinya kembali dengan Allah. Dia membangun hubungannya dengan Allah. Karena kalau dia gak berdoa, dia gak teriak. Teriak itu ungkapan dirinya bahwa dia memanggil Tuhan, bahwa dia perlu Tuhan dalam kehidupannya. Dia perlu Tuhan. Ya, kita pun sama. Apapun yang terjadi saat ini, kita ini perlu Tuhan. Berikutnya, di pasal 32, saya ambil ayat 2 dan 5, dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dia bukakan itu kepada Tuhan. Daud nyatakan itu kepada Tuhan. Ya. Poinnya adalah tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita akan berjalan begitu-begitu aja. Ya, sekali lagi, tanpa kita membangun hubungan komunikasi itu dengan Tuhan, perjalanan hidup kita akan gitu-gitu aja. Maksudnya apa? Ya karena kita nggak tahu. Tekanan saat ini, pergumulan saat ini, ketakutan saat ini, kita selesaikan dengan metode saat ini. Oh gini, ya udah selesai. Kedepannya terjadi lagi hal-hal yang baru. Kita selesaikan dengan cara yang sama juga yang sebelumnya. Sama aja, nggak ada perubahan. Akhirnya ya gitu-gitu aja terus. Ya, gitu-gitu aja terus. Nah, maksudnya apa? Nampaknya kita saat ini perlu melihat kembali di kondisi apapun, ya teman-teman saat ini, saya pun sama. Tidak ada hal lain. Ketika Yesaya sampaikan bahwa di dalam penulisannya ya yang Tuhan sampaikan bahwa karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau. Ini bukan firman yang sembarangan. Tapi betul-betul menyatakan bahwa kita ini berharga loh teman-teman. Dan keberhargaan itu akan kita tahu dan kita rasakan ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan Tuhan, kita akan merasakan apapun yang terjadi. Oh, hidup saya itu begitu berharga karena Tuhan begitu mengasihi saya. Hidup saya tuh begitu hinanya jika hanya diisi dengan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, gitu-gitu aja, mengerikan, hal-hal yang sifatnya itu membawa emosi ini redup gitu terus ya. Jadi gak semangat kemana-mana. Gak. Tapi kita lihat bahwa hidup kita itu sangat berharga. Ya, saat ini buat kita di firman Tuhan ini, saya mengajak kita sama-sama untuk yang memiliki pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan ini. Siapapun ya teman-teman semua yang dengar, mau itu saat ini teman-teman yang masih di usia remaja, di SMP, teman-teman di SMA, kuliahan, yang bekerja, ataupun siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Dan saya yakin semuanya punya pertanyaan dalam kehidupan yang belum menemukan jawabannya, atau masih terus dalam ketakutan-ketakutan. Saat ini saya mengajak bahwa kita ayo sama-sama bangun hubungan itu dengan Tuhan. Bangun hubungan itu dengan Tuhan. Ambil waktu saat ini. Saat ini ambil waktu untuk teman-teman berdoa. Tanya kepada Tuhan. Nyatakan kepada Dia, Tuhan, aku tahu hidupku sangat berharga. Hidupku sangat berharga. Aku tahu Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, apa selanjutnya yang mau Engkau lakukan untuk aku lakukan. Ya. Jika detik ini tidak cukup untuk teman-teman mengambil waktu itu, setelah ini ambil waktu pribadi, masuk kamar teman-teman, ambil waktu saat teduh pribadi teman-teman untuk tanya kepada Tuhan, ngobrol dengan Dia, buka hati teman-teman, mulai komunikasi itu. Dan saya yakin Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Dia akan berbicara kepada teman-teman, berbicara kepada kita semua, berbicara kepada diri ini, dan Dia akan menyatakan sepenuhnya, ayo lakukan semuanya, lanjutkan hidupmu.
karena ada aku di sana. Untuk menemukan apa yang Tuhan mau, bangun hubungan dengan Dia. Kita tidak akan pernah mengenal siapapun jika kita tidak mau membuka hati, membangun hubungan, memulai komunikasi itu. Ya. Kita tidak akan punya teman, kita tidak akan punya kerabat, orang baru kalau kita tidak membuka hati, membangun komunikasi itu. Kepada siapapun gak ada, apalagi kepada Tuhan. Kalau kita tidak membuka hati kita tidak membangun hubungan itu, memulai komunikasi itu, kita tidak akan pernah tahu apa maunya Tuhan buat kita. Ayo, sama-sama saat ini, Youth of Calvary, siapapun yang menyaksikan ini, bangun hubungan itu dengan Tuhan. Dan kita akan melihat begitu berharganya hidup kita. Yuk, kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu, membawa satu kondisi kembali buat kami untuk diingatkan bahwa hidup kami sangat berharga. Tuhan izinkan setiap pertanyaan itu terjadi dalam kehidupan kami. Mengapa. Tapi saat ini kami belajar dan melihat bahwa yang Tuhan mau, kami membangun hubungan itu dengan Engkau, memulai komunikasi itu dengan Engkau, mengisi hari-hari ini dengan komunikasi bersama Engkau ya Allah. Hamba berdoa saat ini, siapapun kami, keberadaan kami, usia kami, pergumulan kami, sekolah kami, apapun itu kami saat ini, hamba berdoa biarlah Roh-Mu bekerja untuk kami sama-sama mengambil waktu, meminta kepada Engkau, membuka hubungan itu, sehingga kami semakin mengerti dan sadar bahwa hidup kami terlalu dan sangat amat berharga. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Ampuni kami jikalau saat ini kami kadangkala lupa akan menjalin komunikasi dengan Engkau, dan kami mau membangun hubungan itu kembali bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian persekutuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali di YouTube kembali, yang akan disampaikan juga firman Tuhannya oleh Kak Samuel Prasetyo dengan tema lonely atau kesendirian. Jangan lupa bergabung dan kita bersama-sama mengenal lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Sampai bertemu minggu depan.